Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Langkah Ian Nepo lancar mulus meninggalkan pesaing-pesaing terdekatnya setelah tadi malam memetik poin penuh atas kompatriotnya Kirill Aleksenko. Sementara Caruana, Anish Giri, Maxim Lagrave bermain remis dengan lawan-lawannya. Dan berikut kawan klasemen sementara sampai putaran ke-10 tadi malam. Dan di pagi ini kita akan ulas terlebih dahulu game dari Ian Nepo versus Kirill Aleksenko. Dan nanti sore akan kita lanjut dengan mengulas salah satu partai yang berakhir remis. Ian Nepo bermain dengan pion C4 kawan, bermain dengan English opening, dibalas kuda F6, pion G3, pion E6, gajah G2, pion D5. Permainan bertransposisi ke Catalan opening. Langkah pion D4 ini bisa jadi pilihan bagi putih untuk meneruskan formasi Catalan opening, tapi Ian Nepo melanjutkan dengan langkah kuda F3. Pion D pukul pion C4, menteri putih ke 4 skat. Di sini ada beberapa langkah pilihan yang bisa dipilih oleh hitam. Langkah pion C6 bisa juga, dan sebagai lanjutannya menteri putih pukul pion, hitam melanjutkan pion B5, berencana kemudian gajahnya akan ditempatkan di petak B7 untuk mengimbangi gajah Catalan putih ini. Atau pada posisi ini, hitam bisa menutupnya dengan gajah di D7, menteri pukul pion, pion C5, kuda putih lompat ke E5 memberikan tekanan pada gajah. Bila hitam melanjutkan dengan langkah kuda C6, maka kemungkinan putih akan pukul gajah sehingga hitam akan kehilangan gajahnya untuk bertukar dengan kuda putih. Kirill Aleksenko memutuskan menutupnya dengan kuda D7, tidak ingin kehilangan gajahnya. Menteri pukul pion, pion A6 lanjut Kirill Aleksenko. Berencana atau mempersiapkan pion B5 yang nantinya gajah akan ditempatkan di petak B7 untuk mengimbangi diagonal panjang ini. Terlebih dahulu menteri ditarik mundur ke C2 dan langkah pion B5 akan menjadi riskan bagi hitam. Di langkah berikutnya kuda akan lompat mungkin ke petak D4 untuk membuka diagonal petak terang bagi gajah menyerang beteng, kemudian lompat lagi kuda ke petak C6 untuk menggarpu menteri serta beteng yang mungkin ada di petak B8. Tentu saja Aleksenko tidak memainkan pion B5 ini kawan. Dia bermain dengan langkah pion C5, kuda putih C3, gajah hitam E7, dan kedua pemain rokade di langkah ke-9. Coba kita mundur sejenak kawan. Pada posisi ini, mungkin langkah yang cukup bagus bagi hitam adalah menteri ke petak C7 bisa jadi pilihan bagi hitam. Dengan tujuan mempersiapkan gajahnya ditempatkan di petak B7. Tapi terlebih dahulu nantinya hitam akan memainkan pion B5 untuk memberikan petak bagi gajahnya ini. Tapi di posisi seperti ini tadi, Kirill Aleksenko memainkan gajahnya ke E7. Dan kedua pemain rokade kawan, Ian Nepo melanjutkan dengan langkah pion D4 langsung menantang pion hitam. Pion pukul pion dipukul balik oleh kuda dan menteri hitam ke C7. Beteng putih digeser ke D1. Beteng hitam bergeser ke D8 dan gajah berkembang ke E3. Sekarang kuda hitam ke B6 dan beteng putih digeser ke C1. Langkah yang sangat kuat kawan dari Ian Nepo ini menempatkan dua betengnya di lajur yang sudah terbuka. Ini untuk mendukung para perwira yang lain yang sejak tadi sudah sangat aktif di petak pusat ini. Dan coba lihat posisi pengembangan para perwira hitam kawan. Hitam sedikit mempunyai masalah dengan gajah petak terangnya di baris belakang ini. Walaupun gajah bisa pindah ke petak D7 nantinya, tapi juga posisi gajah ini masih tidak efektif. Jelas sampai langkah ke-14 ini kawan, putih sudah sangat unggul dan di langkah berikutnya dapat dipastikan bisa mendominasi permainan. Kirill Aleksenko melanjutkan dengan langkah pion E5 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya dengan tempo mengancam kuda, kuda lompat ke F5, dan gajah pukul kuda. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa gajah petak terang hitam ini posisinya sangat terbatas atau sangat sulit berkembang. Sehingga di awal-awal permainan ini,
Kirill Aleksenko menukarkan gajah yang tidak efektif ini dengan kuda putih. Menteri pukul gajah, dan coba kita berhenti sejenak lagi kawan dan coba perhatikan. Posisi-posisi para perwira putih ini sudah sangat mendominasi kawan. Kedua gajah putih sudah mengincar para bidak-bidak hitam ini. Beteng pun juga dalam posisi yang sudah siap memberikan tekanan di lajur yang terbuka ini, yang nantinya kuda bersiap memberikan discover attack bagi menteri hitam ini. Dan di sini pun banyak sekali kemungkinan-kemungkinan langkah yang akan terjadi kawan. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh hitam ataupun oleh putih di langkah berikutnya. Yang pasti di langkah berikutnya ancaman dari putih adalah langkah kuda lompat ke petak D5. Membuka jalan bagi beteng menyerang menteri hitam dengan garbuan nanti kuda kepada kuda, pada menteri, pada gajah, pada kuda F6, dan tentu menjadi ancaman yang sangat serius bagi hitam. Dan apakah langkah beteng hitam pukul beteng D1 bisa jadi pilihan bagi hitam kawan? Langkah ini bukan langkah pilihan terbaik bagi hitam kawan, karena kuda akan pukul balik memberikan open serangan bagi menteri hitam, menteri mungkin ke D6, gajah bisa pukul pion B7. Jadi pada posisi seperti ini, Kirill Aleksenko memainkan kudanya ke C4. Bila putih melanjutkan dengan langkah kuda D5, kuda hitam akan pukul gajah. Dan bila putih melanjutkan dengan pertukaran menteri kawan, maka di langkah berikutnya, hitam masih akan tetap baik-baik saja. Walaupun komposisi masih tetap berimbang kawan, tapi serangan putih sudah bisa dapat dihentikan oleh hitam dengan variasi ini. Jadi, langkah kuda lompat ke D5 bukan pilihan terbaik. Dan Yanepo pun tidak melakukan itu. Yanepo memainkan gajahnya ke G5 menghindari ancaman dari kuda hitam, juga memberikan tekanan bagi kuda F6. Aleksenko melanjutkan dengan langkah beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh kuda, memberikan pin-pinan bagi kuda hitam ini. Mungkin di langkah berikutnya akan mendorong pion B3. Beteng hitam digeser ke D8, gajah pukul kuda lanjut Yanepo dipukul balik oleh gajah. Sekarang gajah ke E4 memberikan ancaman bagi pion H7. Langkah pion B3 bukanlah pilihan terbaik bagi putih kawan. Kuda akan lompat ke E3 mengorbankan menterinya untuk memberikan ancaman skakmat. Jika beteng pukul menteri ini kawan, maka ancaman skakmat akan didapat oleh putih skakmat. Jika pion ini pukul kuda kawan, maka putih akan kehilangan betengnya di C1. Jadi langkah pion maju ke petak B3 bukanlah pilihan terbaik bagi putih. Yanepo melanjutkan dengan gajah ke E4 mengincar pion H7. Dan hitam tidak bisa memblokadenya dengan pion G6 kawan, karena menteri nanti akan pukul gajah di F6 ini. Kirill Aleksenko melangkahkan menterinya ke A5 memberikan ancaman skak di petak E1, nanti akan disusul dengan langkah beteng pukul kuda di D1. Langkah menteri pukul pion H7 terlebih dahulu dengan tempo skak bisa jadi pilihan bagi putih. Setelah menggeser raja ke petak F8, beteng bisa pukul kuda C4, menteri ke E1 skak, raja ke G2, menteri pukul kuda, dan gajah putih bisa ditempatkan di petak D3. Posisinya masih cukup unggul bagi putih dengan variasi ini kawan. Tapi variasi yang dimainkan Yanepo juga tidak kalah bagusnya dengan langkah kuda ke petak C3. Raja hitam ke F8, kuda putih ke D5, sekarang pion B5, menteri pukul pion H7 memberikan ancaman skakmat dengan satu langkah di petak H8. Terpaksa beteng pukul kuda dipukul balik oleh gajah, dan sekarang menteri ke D2 mengincar dua perwira putih. Terpaksa beteng putih menukarkan diri dengan kuda hitam dipukul balik oleh pion dan pion E4 untuk melindungi gajahnya. Hitam pukul pion B2, menteri putih ke H8 skak, raja ke E7, menteri ke C8. Memberikan ancaman skakmat 5 langkah, terlebih dahulu nanti skak di peta C7. Diantisipasi oleh hitam dengan menteri ke peta B6. Melindungi pion juga mengontrol peta C7. Yanepo melanjutkan menteri pukul pion C4, juga mengincar pion F7,
Menteri hitam ke B5 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, ia nepo menggeser menterinya ke C7 skak. Ditutup oleh menteri di D7, menteri ke C5 skak. Di sini kawan, di langkah ke-31 ini Kirill Aleksenko menyerah. Sebetulnya kawan, banyak sekali variasi-variasi yang bisa terjadi di babak pertengahan tadi. Sengaja admin tidak terlalu banyak memberikan analisa-analisa sehingga permainan atau video tidak akan terlalu panjang. Jika kawan-kawan penasaran dengan langkah-langkah yang mungkin terjadi di game tadi yang belum saya sebutkan, kawan-kawan bisa berkomentar di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin admin akan jawab. Dan mengapa di posisi ini hitam berhenti atau menyerah di langkah ke-31 kawan? Karena sudah nampak jelas kawan, di sini hitam kalah 1 pion dan di langkah berikutnya hitam akan kembali kehilangan 1 pion lagi. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin hitam akan melangkahkan menteri ke D6, menteri hitam akan ke A7 skak, raja ke D8, menteri pukul pion F7. Dan coba lihat, hitam kehilangan 1 pionnya lagi. Dan dengan komposisi seperti ini pun dapat dipastikan putih akan menang. Jadi pada posisi seperti ini tadi, Kirill Aleksenko sudah sadar diri bahwa dirinya akan kalah 2 pion dan tidak mungkin bagi dirinya untuk melanjutkan permainan berharap remis apalagi berharap menang dengan selisih 2 pion seperti ini. Itulah kawan-kawan kemenangan dari Ian Nepo saat melawan kompatriotnya Kirill Aleksenko di babak atau putaran ke-10 tadi malam. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.